Kabar adanya perombakan kabinet yang semula mereda, kini justru semakin menguat. Sore ini, Presiden Prabowo Subianto dipastikan mengganti 2 nama menterinya. Salah satu nama yang muncul adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satrio Sumantri Brodjonegoro. Sebelumnya, Satrio Brodjonegoro sempat mencuri perhatian publik karena dirinya dicegat saat berada di gedung parkir oleh para pegawai kementerian. Peristiwa itu berkaitan dengan aksi protes akibat mutasi besar-besaran di kantornya. Dikabarkan saat ini, Satrio Brodjonegoro sudah mulai membereskan barang-barang dari rumah dinasnya. Satrio disebut mulai mengosongkan rumah dinas menteri tersebut. Lalu, siapa lagi yang ikut di reshuffle selain Mendikti Ristek? Ikuti perkembangan isu perombakan pertama di Kabinet Merah Putih hanya di Detik Sore. Beralih ke Jawa Tengah, Detik Sore hari ini akan menantikan laporan jurnalis Detik Jateng terkait peristiwa meninggalnya sepasang suami istri di dalam mobil. Mereka ditemukan tewas oleh warga saat parkir di Jalan Raya Jogja Magelang. Korban diduga meninggal karena racun dari AC mobil. Saat ini, kedua korban tengah menjalani analisis forensik di Polresta Magelang. Bagaimana hasilnya? Ikuti laporan tim Detik Jateng selengkapnya hanya di Indonesia Detik ini. Untuk menutup edisi kali ini, Firman Marihot, Chief Digital Officer Investasiku, akan membahas 3 faktor usia yang bisa mempengaruhi seseorang dalam investasi. Apa saja ketiga jenis usia tersebut? Bagaimana pengaruhnya terhadap keberhasilan berinvestasi? Temui jawabannya dalam Sunset Talk sore ini. Ikuti terus berita-berita menarik Detikom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru soal pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, ke-2, mengangkat Profesor
Brian Yuliarto PSD sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 27P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat 1. Dr. Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2. Agustina Aromsari AKMH sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 3. Amelia Adininggar Widyasanti PSD sebagai Kepala Badan Pusat Statistik. 4. Dr. Sony Hari Budi Utomo Harmadi sebagai Wakil Kepala Badan Pusat Statistik. 5. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Andes Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, sebagai Kepala BPKP, sebagai Wakil Kepala BPKP, sebagai Kepala BPS, sebagai Wakil Kepala BPS, dan sebagai Kepala BSSN. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dimohon menuju meja penandatanganan. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dua, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tiga, Kepala Badan Pusat Statistik. Empat, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Kepada pendamping pejabat yang dilantik dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya. Karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Namun tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma ore-ore Detiknya. Kaido, di sore hari ini yang tentunya juga mungkin di sebagian besar wilayah di Jakarta, ya kan? Ini kita cocok sekalian sekali. cosplay Upin Ipin lagi. Si Unyil, kenapa jadi lupa? bukan. Apa dong? Lihat lengan aku, apakah tidak mirip seperti keren. itu loh, Balon-balon. Icon mie. Enggak, lo Yang kayak jin. penari Turki yang gini-gini. Oh, bagusan itu juga ya. Ya, kenapa jadi jin? Itu ikon dari merek
mie instan Ah. yang jadi Om Jin ya, bajunya gini. Oh iya bener. Bukan Sari Nah itu noodle. pergi ke pasar. Jadinya ape dong ya. Ape. Little monkey There dong. you go. Anyway, Detikers, kita kembali lagi untuk menyapa sekaligus juga mengabarkan yang baru-baru. Bener, tadi mungkin Detikers agak sedikit keriting rambutnya ketika di awal Detik Sore mengudara. Langsung disuguhkan sama proses pelantikan menteri baru Iya, di betul. kabinetnya Pak Prabowo. Wow, baru 3 bulan sudah dari reshuffle. Betul, kayaknya memang juga ya lagi banyak aja gitu ya memberikan kita apa tuh sebutannya, memberikan kita banyak nutrisi untuk diberitakan aja begitu. Bener, ya, bahan-bahan somehow untuk diberitakan. bad news is a good news dan breaking news adalah sebuah durian runtuh buat kita karena traffic jadinya gede, tiba-tiba Iya. ada peristiwa reshuffle gitu ya. Mungkin buat semua yang lagi nonton Detik Sore hari ini juga penasaran kayak tadi tuh siapa sih sebenarnya menteri yang dilantik itu, Betul. kok tiba-tiba gitu ya kan, dan Betul. siapa yang menggantikannya. Jadi memang dari jam 3 sore tadi, bahkan sebelum jam 3 sore juga sudah cukup santer nih kabar ada reshuffle dari siang tadi. Di ruangan redaksi tuh udah yang dar-der-dor Heboh ketika ya. heboh ketika dengar kabarnya ada ini yang akan diganti gitu. Bahkan kita dengar di ruang redaksi tuh ada beberapa nama menteri, gak cuma satu doang. Nah, Bahkan ada nama menteri yang masa iya sih dia dia di reshuffle? reshuffle gitu. Itu juga sempat kita diskusikan sangat kencang gitu di ruang redaksi tadi pagi. Tapi pada akhirnya ternyata yang di reshuffle adalah Menteri Dikti Saintek. Yes, yang juga selain beritanya juga hari ini adalah di reshuffle, kemudian ditambah lagi juga dengan langsung beres-beres dari rumah dinasnya. Ternyata juga langsung dilantik hari ini ya, karena juga Mendikti Saintek yang baru juga sudah hadir di Istana Negara juga. Jadi memang segala sesuatunya itu cepat banget ya untuk mereshuffle dan juga bahkan melantik menteri yang baru gitu. Benar, bahkan kalau misalnya kita lihat Menteri Dikti Saintek yang baru ini, kalau misalnya kita bisa lihat fotonya itu ketika beliau dilantik itu kayak ngerasa kayak where am I? Am I belong here kayak gitu. Iya, Posisinya agak kayak masih bingung gitu lag, ngelihatnya, masih jet lag banget, jet lag. benar. Jadi memang benar yang digantikan adalah Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro yang digantikan oleh Profesor Brian Yuliarto, seorang peneliti dari ITB. Dari ITB. Iya ya. benar. Dan tentunya juga Presiden Prabowo Subianto juga dikabarkan langsung melakukan reshuffle kabinet atau perombakan kabinet hari ini, sekaligus juga melantik menteri yang baru juga gitu. Nah, disebutkan juga bahwa sore ini memang ada pelantikan beberapa pejabat negara. Jadi memang kita waktunya nih untuk menantikan juga kira-kira siapa lagi yang hari ini kena reshuffle dan juga langsung kita akan lihat wajah-wajah barunya gitu yang dilantik gitu. Selain itu, salah seorang yang mengetahui aktivitas Mendikti Saintek juga menyatakan bahwa Pak Satrio Brojonegoro itu sudah mulai membereskan barang-barang dari rumah dinasnya dan udah langsung mengosongkan rumah dinas tersebut. Dan tentunya lebih lanjut berdasarkan informasi, selain Mendikti Saintek, Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro, Pak Prabowo juga akan melantik Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN yang sebelumnya dijabat oleh Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi. Namun baru menjabat kurang lebih sekitar 1 bulan aja. Dan kini kabarnya beliau dimutasi ke Mabes TNI AD dalam rangka pensiun. Oke. Ya, selamat bertugas untuk Profesor Brian Yuliarto dan juga terima kasih untuk 3 bulan terakhir buat Pak Satrio Sumantri ya, yaitu Mendikti Saintek pertama di jajaran kabinetnya Pak Presiden Prabowo begitu. Ya mungkin saat ini Pak Satrio lagi nyanyi gitu. Loh. Aku pulang tanpa Kepindahan
Karena pasti pindah atau mungkin ya bertugas pasti di tempat yang lainnya. bertugas di tempat yang lainnya juga gitu. Ya kenapa ku terima kepindahanku? Karena kan memang hak prerogatif. Apa kok gue nggak bisa Hak nyebutin? prerogatif. Hak prerogatif. Bukan fansnya Britney Spears nih, nggak tahu ada judul lagunya My Prerogative. Oh ya. Jadi nggak mungkin nggak terima ya. Nggak terima ya, Iya, bener harus iya. diterima Salahnya jadinya. tuh adalah depannya malah pro. Jadi kesananya salah. Harusnya ya. Prerogatif. Nah itu dia maksud gua. Betul. Kalau misalnya Detikers pengen kenalan lebih banyak sama Prof. Brilian ini, apakah Prof. beliau Brilian. adalah produser kita? Bukan ya? Nggak pakai li. Iya beda. Beri aja. Ini Brian, nggak Yuliarto. pakai Lian. Betul. Profesor Brian Yuliarto ini merupakan seorang guru besar gitu ya di ITB. Dan beliau ini menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan teknik fisika di ITB pada tahun 99. Wow. Lalu melanjutkan studinya dan selesai program magisternya di University of Tokyo, Jepang di tahun 2002. Arigato. Kemudian beliau melanjutkan studi doktor atau S3 di universitas yang sama di Tokyo. Kemudian menyelesaikan pendidikan S3-nya pada tahun 2005. Dan sebelum menjadi guru besar di Fakultas Teknologi Industri ITB, Profesor Brian pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Kemahasiswaan ITB, Kepala Prodi Studi Teknik Fisika, Ketua KK AFM FTI ITB, dan Kepala Researcher Center on Nanoscience and Nanotechnology di tahun 2019 dan 2020. Apakah nanti setelah dilantiknya Prof. Brian ini ya menjadi menteri yang baru, apakah nanti akan banyak benchmarking ke pendidikan tingkat tinggi di Jepang gitu ya? Bisa Sense jadi juga ya, baik dia juga. lulusan Tokyo soalnya. Kayak kita dalam beberapa waktu terakhir sering beririsan dengan Jepang ya. Apakah ini sebuah pertanda kita akan live dari Jepang? Apakah kita akan juga di endorse dorayaki? Sederhana. Sederhana sekali Sederhana ya. tapi Di endorse ya udah. dorayaki langsung dari Famima di Jepang. Oh boleh. Atau Lawson yang viral itu Iya ya? bisa juga. Lawson Menurut gue itu possible sih. Karena kan banyak banget masyarakat Indonesia yang sekarang liburannya ke Jepang gitu. Oh iya, Atau mungkin orang betul. Jepang yang ke Indonesia. Dan atau memang Indonesia yang kabur ke Jepang gitu kan. Since Jepang tuh butuh banyak banget tenaga kerja baru buat negara mereka. Karena mereka Iya. kekurangan tenaga kerja. Jadi ya bisa banget kita berkolaborasi. Cering. Agak delay. Ya agak mikir dulu ya, telat dulu. Manual Iya, soalnya. bisa benar. banget berkolaborasi. Tapi tentunya juga karena juga sudah dilantik hari ini untuk Prof. Brian juga selamat bertugas. Ya kita tunggu gebrakannya. Untuk dunia pendidikan Indonesia tentunya ya. Sebenarnya mungkin banyak yang bertanya-tanya juga kenapa Pak Prabowo melakukan reshuffle di 3 bulan pertama. Karena kan kabinet everyday ini I'm terbentuk. shuffling. Everyday I'm shuffling. Aduh kebayang lagi Pak Prabowo dari joget oke gas jadi shuffle. Ya karena mungkin musiknya broad ya, internasional. Karena kan kalau oke gas bahasa Indonesia. Nah sekarang lagunya internasional. Oh iya bisa, Ya, bisa kan lagunya. soalnya beliau udah sering ini apa Udah ke namanya Amerika kan minta pergi investasi. kemana-mana juga, benar. Way to go buat semuanya ya. Kenapa Zah? Kenapa tadi katanya Pak Prabowo dipotong, gue jadi lupa ya mau ngomong itu ya. Iya. Kenapa Pak Prabowo melakukan banyak reshuffle di 100 Oh hari iya, pertamanya menjabat gitu sebagai mungkin presiden atau pemerintahan baru. masih lekat dalam ingatan Detikar semua di akhir tahun apa awal tahun ini ya, ketika Pak Satrio di demonstrasi oleh para PNS kementeriannya. Dan meski pada saat itu kasus tersebut berhasil ditangani dengan cukup cepat gitu ya, baru cuma sehari 2 hari and then ada perdamaian dan udah kelar gitu. Cuma kita nggak tahu presiden pertimbangannya seperti apa. Yang pasti setelah kejadian itu kayaknya adem ayem aja, tidak ada berita yang gimana-gimana juga. Yang pasti ini semua adalah hak prerogatif presiden yang menentukan siapa mau dicopot, kapan dicopot. Cuma memang ya cukup terkejut aja kita di 3 bulan pertama ini ada reshuffle. Bahkan bisa jadi kalau misalnya Pak Prabowo melakukan ini, bisa jadi posisi-posisi menteri yang lain juga tidak aman kalau presiden merasa para menteri ini
tidak cukup memberikan kontribusi atau tidak cukup baik Ya. melakukan pekerjaan di tugas yang sudah ditempatkan gitu. Betul. Seperti yang kita ketahui kan segala pekerjaan juga ada KPI-nya. Exactly. Termasuk juga dari kementerian dan juga menterinya itu sendiri juga ketika mungkin tidak memenuhi gitu atau mungkin juga ada KPI yang ada target tertentu yang memang harus dipenuhi dalam kurun waktu tertentu gitu ya, dan mungkin kurang puas nih Pak Prabowo akan kinerja menterinya, ya bisa jadi reshuffle lagi. Tapi gitu. reshuffle ini kabarnya karena Pak Satrio ini sudah lebih dulu mengundurkan diri, mengajukan surat pengunduran diri ya. Oh, Jadi dari jam sama 12 aja berarti kayak enggak, gue enggak iya, didepak, gue cabut ngundurin sendiri. Tapi seringkali juga kita tanpa bermaksud berspekulasi ya, tapi seringkali juga kan ada yang biar kamu nanti gampang cari kerjanya kamu. Begitu. Kalau di levelan tinggi kayaknya udah nggak pernah drop profile portofolio lagi di Iya ya. Udah ada ini tinggal ya. di Google Pro aja hire gitu. ya langsung ya. Tapi pernyataan dari beliau adalah beliau menyampaikan surat pengunduran diri ke Kemensesnek dari sejak jam 12 malam katanya. Alasan mengapa ia mengundurkan diri, dia mengaku kinerjanya tidak sesuai dengan harapan pemerintah selama 4 bulan terakhir. Satrio juga menegaskan ia bukan diberhentikan tapi mengundurkan diri. Saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini, namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan. Wow, udah sejak jam 12 malam bikin surat pengunduran diri. Jadi kayak, itu emang Dear Pak Prabowo, ternyata mau di izin level jam ini ya Pak. punten. Punten. Tapi maksud gue berarti di level manapun gitu ya, emang jam 12 tuh jam-jam overthinking ya. Iya lagi ya, bener ya. Kayak I mean we all know That's why that we need to sleep before 20 a.m. sebelum jam 20 8. lagi 12 a.m. gitu. Oh iya, sebelum jam 12. Iya, Iya. bahkan sebenarnya jam 10 tuh idealnya lah ya gitu. Atau jam 11 lah paling telat gitu ya. Jangan sampai jam 12. overthinking. Selain karena overthinking, bisa jadi itu perbatasan kalau lo tidurnya di jam 12, bisa jadi lo akan bangun sangat telat Oh iya. jadinya. Betul karena udah ngerasa kayak ya it's late anyway gitu, mau jam 12 Iya bener. atau mau jam 2 Biasanya juga. dilanjut ya jadi ke jam 1, jam 2. Tapi kan Pak Satrio juga tahu bahwa sebetulnya juga email pertama akan direspon setelah jam kerja juga. Kenapa harus jam Really? 12 malam ya? Atau jangan-jangan Pak Prabowo kalau buka email sebelum tidur. Ya kan ini Iya, email bisa. kan, suratnya disampaikan di jam Bener. 12 malam. Benar, bisa jadi. Kita tahu bahwa Pak Prabowo lagi ini ngelonin Bobby waktu itu. oh iya benar. Kita suka lupa ya kadang-kadang juga kita punya majikan negara ya, yaitu adalah Bobby. Tapi ya tentunya juga ya tidak lepas lah bahwa sebetulnya juga ada berita-berita yang ya bisa dibilang sentimennya kurang mengenakan juga mengenai berarti mantan ya. Mantan Mendiktisaintek yang memang sebelumnya juga terkena beberapa deretan kontroversi lah ya. Setelah adanya demo pegawai, kemudian juga beredar rekaman suara gitu yang juga nadanya kurang menyenangkan, dan kemudian juga ada satu berita yang cukup menggegerkan teman-teman mahasiswa bahwa akan adanya isu KIP yang dipotong gitu. Wadidaw, ada lagi yang dipotong nih. Padahal kalau potong poni nggak apa-apa ya, kalau potong KIP jangan deh, kasihan teman-teman mahasiswa ya gitu. Walaupun sebetulnya juga ini cukup menjadi satu polemik gitu yang cukup panjang, tapi sebetulnya juga langsung ditanggapi cepat gitu dengan adanya konferensi pers untuk meluruskan informasi bahwa sebetulnya tidak ada pemotongan gitu. Ya. Ya kita takut nih sekarang di zaman yang serba efisiensi ini, ketika ada kata-kata pemotongan tuh kayak apalagi yang dipotong. Udah video panjang dipotong-potong, diupload sepotong-potong, serem banget. Iya kan, itu hal yang nomor satu yang paling kita takutkan nih, yang dipotong-potong. Gitu. Ini ada video juga. Oh ternyata iya. sudah direspons ya aksi Indonesia Gelap. Sampai hari ini masih
Masih ada ya? Betul, betul, betul. Dan bahkan sebetulnya juga masih akan ada puncak dari demonstrasi teman-teman BMSI juga, yaitu adalah di esok hari, kabarnya begitu. Tapi tentunya Tepat juga pada hari hari ini, Kamisan kayaknya. betul. Tapi tentunya juga hari ini masih masih digelar lah demo Indonesia Gelapnya itu gitu. Tapi it's a good thing, walaupun aku juga belum sempat lihat nih potongan yang ini ya, klip yang ini mengenai respon yang diberikan untuk teman-teman BMSI ini ya. Tapi yang jelas sebetulnya dikabarkan besok di tanggal 20 Februari ini masih akan digelar demonstrasinya juga, dan bahkan akan jadi puncak aksi demonstrasi dengan adanya peserta-peserta aksi juga dari luar Jakarta gitu. Wih, rame dong Jakarta besok ya. Gitu. Jadi intinya juga Detikers nih ya, ada 13 tuntutan yang dibacakan oleh masa aksi juga di sana. Begitu. Oke, nih. Ya. Tapi nggak usah khawatir gitu ya. Meskipun ada orang yang mungkin beranggapan bahwa kayaknya Indonesia nggak gelap-gelap banget deh misalnya. Tapi Karena masih siang. karena masih siang, bener. Mungkin berbeda pendapat itu baik kok gitu juga. Betul. Jangan sampai juga nanti misalnya ada di teman-teman yang lain dengan pendapat yang lain tuh jadi gontok-gontokan gitu, jadi unfriend, jadi apa karena ngerasa kayak kok lebay sih, apa sih segala macam sih. Nah, kayaknya di situasi Indonesia yang saat ini sedang penuh sekali dengan berbagai macam rasa, kayaknya penting untuk kita juga kayak menghormati juga setiap apapun opini dari orang yang pendapatnya berseberangan dengan kita. Setuju ya. Termasuk juga ya tugas utamanya adalah stay aware gitu ya, stay alarmed gitu. Sebetulnya it's always good to know what's happening di tengah-tengah kita gitu. Sebetulnya mungkin ada teman-teman kita yang menyatakan atau memberikan suaranya gitu, dan kita ya wajib mengetahui aja dulu gitu ya, at least untuk sebetulnya menyuarakan mengenai apa sih, should we concern about it gitu. Yes. Betul. Dan That's why gue tentunya cukup bersyukur kemarin tuh di akhir pekan sempat merasakan kegembiraan bersama dengan teman-teman lainnya yang nonton konser tuh. Itu kayak benar-benar sombong amat. bagus banget loh. Oh, beneran Za. Ini bahkan gue baru aja dikirim juga sama temen gue bahwa ternyata banyak ya driver ojol yang juga ikut nyanyi bareng dari luar venue ketika kemarin ada konser. Oh iya. Look at this. Coba. Oh iya, jadi momen driver ojol ikut nyanyi bareng dari luar venue. Bener. Nonton konser Linkin Park. Bener. Dan ada juga beberapa tweet lainnya yang gue lihat kayak kemarin itu gue baru lagi jalan-jalan di sekitar area Senayan di GBK, terus ngedengar kok kayak ada suara musik Linkin Park, mana nih? Oh, dia baru tahu ternyata lagi ada konser Linkin Park. Terus akhirnya dia ikutan nyanyi, dari luar karena suara tuh kedengeran sampai luar gitu, dan ikut berasa juga bahwa dia yang di luar aja tuh seneng banget, gimana lagi orang di dalam gitu. Nah, di tengah situasi yang kayak gini, bahkan tadi driver ojol aja ikut-ikutan walaupun besoknya harus demonstrasi gitu ya, menuntut tuntutan THR dan segala macamnya, ternyata masih bisa ada sempat momen untuk bisa merayakan kegembiraan itu. Kayaknya mungkin semesta juga mendukung dengan bulan Februari ini adalah salah satu bulan dengan konser terbanyak gitu. Kayak semesta juga udah tahu kayaknya cukup banyak nih pemberitaan atau warna-warna dan rasa-rasa ya di Indonesia ini, kita kasih tambah gitu. Cherry on the top yaitu adalah dengan si konser yang banyak betul. Gitu. Meskipun juga itu kayaknya di satu sisi karena kejar tayang ya. Karena habis ini puasa. Buat bulan puasa. Takut kelamaan kalau nungguin setelah Lebaran gitu. Betul, karena memang juga kayaknya udah dihabiskan semua ya. Teman-teman yang K-pop lovers juga mungkin ya. Udah pada datang Sudah semua. pada datang semua. Idolnya. Kita tinggal nungguin MCR. Kalau Blink-182 itu kayaknya nggak mungkin karena mereka kayaknya udah nggak
atur lagi. Enggak, itu siapa juga udah bucin banget tuh yang pacarnya yang suaminya Iya Kardashian. benar. Kayak udah gak butuh duit lagi deh. Kayak kenapa harus Funny gua? story, kemarin ketika kita lagi nungguin Linkin Park naik panggung, jadi kan dikasih lagu-lagu tuh macam-macam lagu-lagunya. Tiba-tiba pas satu lagu yaitu Welcome to the Black Parade by My Chemical Romance, satu stadion nyanyi semua. When I was a young boy, my father took me into the city. Sumpah itu kan itu video klipnya hujan-hujanan juga ya. Iya. Dan ini hujan juga waktu itu kita nungguin dan lagi pada pakai mantel hujan kan waktu itu. Jadi suasananya tuh seru banget dan kayak kita langsung berspekulasi ini pertandakah dari promotor bahwa the next artis yang akan dibawa untuk konser di Indonesia adalah MCR. Amin. Amin. Kita tunggu aja. Info pay letter. Tapi kayaknya kita butuh deh ya data itu dari siapa ya? Ya mungkin dari OJK juga gitu ya. Paling banyak pay letter itu digunakan untuk apa? Ya nggak sih? Oh kemarin sempat kan ada hasil survei dari OJK kalau nggak salah itu dia bilang kalau saat ini banyaknya penggunaan pay letter atau pinjol itu untuk kegiatan konsumtif bukan produktif, which is wrong sebenarnya. Jangan pakai itu untuk kegiatan konsumtif guys, produktif karena yang namanya utang itu akan menjadi bagus kalau digunakan untuk sesuatu yang produktif bukan konsumtif. Karena kalau konsumtif berarti habis terus lu akhirnya bayar pakai apa gitu. Tapi kalau misalnya dalam dalih kalau kayak nggak konsumtif kok, kan juga nonton konser itu for the sake of my sanity. Jadi biar nanti sehingga bisa hari ningkatin Senin produktivitas. Iya bisa juga. Kalian lah yang tahu hitung-hitungannya kayak gimana. We'll find a way. Akan tetap cari justifikasi ya. Iya. Iya kalau pada akhirnya mungkin punya strategi yang seperti itu nggak apa-apa. Maksud gue ya asalkan jangan yang konyol gitu, minjol tapi nggak tahu nih nanti bayarnya pakai apa, strateginya kayak apa. Make sure kalian memang punya kapasitas untuk membayar itu. Termasuk juga untuk detikers yang memang akan merayakan hari raya Lebaran. Ini udah pasti Lebarannya tuh sepaket dengan baju baru. Alhamdulillah. Kirim-kirim parcel untuk yang mungkin ya walaupun conditional sih ada yang kirim-kirim parcel atau enggak. Terus mungkin bagi-bagi THR ya minimal untuk ponakan yang masih kecil-kecil lah gitu ya. Belum lagi mungkin kalau misalnya beli kue lebaran, mudik gitu. Mobil baru, motor baru kan biasanya kalau pulang kampung harus bawa yang baru-baru. Iya, udah dapat apa kerja di ibu kota? Iya benar, dibeli tapi habis itu dijual lagi. Overcredit. Overcredit ya. Ya itu bukannya ruginya banyak banget ya kalau kayak gitu. Tapi ya kan gengsi yang dibeli. Wow, biar tetangga ngomongin. Jangan dong. Ini sebetulnya harusnya bisa jadi sebuah angin segar. Walaupun kita nanti cermati ya TNC-nya gimana caranya biar bisa dapat. Yaitu pemerintah akan memberlakukan diskon harga tiket pesawat sebesar 10% untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 ini. Jadi rencananya diskon ini tuh akan diterapkan selama 2 minggu. 2. Bener kan baju gua cocok banget untuk itu. Kamu punya 3 permintaan. Cering. Oke. Kurang turbannya aja. Iya bener. Jadinya Mbak Jin ya. Nah bukan Om Jin. Ini disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa diskon ini diberikan sebagai stimulus untuk masyarakat dan rencananya diskonnya itu akan diterapkan 1 minggu sebelum Lebaran dan 1 minggu setelah Lebaran. Diskonnya itu ada beberapa, yaitu adalah diskon harga tiket pesawat, kemudian juga diskon tarif jalan tol ya di beberapa ruas jalan yang menjadi jalur andalan mudik gitu. Kemudian juga tentunya juga sebagai informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menjanjikan diskon tarif jalan tol dan tiket pesawat ini
akan langsung dikoordinasikan dengan para menteri untuk melobi badan usaha atau operator untuk merealisasikan janji tersebut. Gitu. There you go. Jadi ini kayak mirip-mirip sebenarnya waktu diskon tiket pesawat pas Natal dan Tahun Baru kemarin ya. Cuma ini tidak, ini ditambah sama diskon untuk arus balik juga. Betul. Arus balik juga diberikan diskon ternyata. Begitu. Tolong dicek sebagai yang gak kebagian diskon tiket pesawat waktu ini Natal harus kita kemarin. elaborasi dan nanti dekat-dekat karena ini gimana cara dapetin si diskon tiket pesawat 10% ini. Apakah memang harus belinya di seminggu sebelum? Ya. Kan takut juga kita terus ngamanin. Harga normal akhirnya karena nggak kelihatan diskonnya dapat dari mana nih, nggak ada 10%, nggak ada. Apakah memang harus belinya di hari yang berlaku itu atau jauh-jauh hari nggak apa-apa, yang penting terbangnya di hari itu gitu, Ya, di hari betul. yang berlaku. Nah, lanyard itu kan Iya, apa? Coach. Kayak mbak-mbak. SCBD. Pak harus punya lanyard merch Linkin Park yang harganya 400.000 itu, padahal sebenarnya harganya produksinya cuma 50.000. Made in Indonesia lagi. Iya, Kak, kamu beli itu. Pakai dong Enggak. baju itunya. Jadi kan gue From ngelihat Zero Tour. di Linkin Park merch websitenya mereka, Iya. yang shipping dari US itu harganya tuh sekian. Ternyata harga yang di Indonesia itu harga lebih murah. Terus gue berpikir, dan sama kan desainnya semuanya. Gue berpikir, wah, kesempatan menarik mendapatkan harga yang lebih murah, walaupun memang harganya cukup tinggi gitu ya, cukup mahal. Ya udah gue beli. Ternyata pas udah beli, gue lihat made in Indonesia. Nggak apa-apa sih. Don't get me wrong, gue bahagia banget bisa beli produk lokal. Iya. Tapi ya tadinya ngiranya dia harganya jadi semahal itu karena dibawa jauh-jauh dari sana gitu. Iya. Tapi ternyata ya begitu yang nggak apa-apa lah. Tapi sempet riset juga nggak? Jangan-jangan waktu dia konser di Jepang, di US, made in Indonesia juga. Jadi sih. 600 yen, 700-an 60.000. juga. Nggak mungkin. 6.000 yen. 6.000 yen. 6.000 yen 600 something lah, nggak nyampe 700.000. Merch paling mahal yang pernah kalian beli apa? Berapa harganya? Merch paling mahal yang pernah dibeli ya? Gue pernah beli t-shirt Beatles di London, langsung harga rupiahnya Langsung ditanda tangan sama John Lennon. Terus itu pakai time travel ya, udah bukan pesawat lagi. Via Beli apa? T-shirt di The Beatles. di Beatles store-nya yang sebelah Abbey Road itu. 800.000. Itu sih. Nah, wah, ayo kita berapa juta? adu-aduan. Ayo. Merch nikahan. Dibagi-bagiin ya. Merch. Paling murah. Nikah. Paling murah apa? Stiker Kita bicaranya Boy internasional ya, Boy Pablo tadi ya, 50.000. Stiker Boy Stiker Pablo. pack. 50.000 cukup murah sih. Iya, tapi iya. Boy Pablo ya bisa lah. Oke. Iya. Itu biaya produksinya tapi ya 30.000 lah. Itu buat lo menjaring banyak wanita yang lo dekatin kan. Stiker A. Ada pendekatan lainnya ya, tidak harus dengan stiker ya. Keren. Oke. Nggak tahu, gue tuh kayak justru jarang sekali, kayaknya baru pernah beli tuh hanya The 1975 sama Bring Me The Horizon aja gitu. Nah tapi gue tuh suka kayak kalau gue lagi dengerin sekarang, nah gue baru beli sekarang si t-shirtnya. Jadi nggak during the concert gitu loh. Iya. Nanti ada ya rekomendasi beli kaos band, bisa nitip. Jadi nitip Iya. ya. Dan harganya Iya. jadi lebih murah. Iya karena nah biasanya dia akan goreng-goreng tuh pas kayak Linkin Park nih normalnya 350.000 yang gildan gitu sampai 400.000. Nah kalau mau konser dia keluarin tuh yang aneh-anehnya. Jadi ada yang 500.000, 600.000, hoodie 1,1 gitu-gitu. Gue jadi ingat, ternyata ada yang lebih mahal dari itu yang pernah gue beli, dan betapa bodohnya gue shipping langsung dari luar dan kena bea cukai juga. Gak usah disebutin harga karena gue mau nangis kalau ingat-ingat itu lagi. Ya apa deh, gak apa-apa. Apa? Justin Timberlake finalnya beserta kaos. Udah. Itu gak usah dilakuin ya detiknya sekarang, ternyata di sini juga ada. Iya betul. Habis. Tapi beli vinyl di Jepang gak mahal loh. Iya kemarin mau nitip sama Bundi sebenarnya, cuma kayak aku lagi beli banyak vinyl di pengeluaran Jepang juga. gak mahal gitu. Mereka salah satu negara yang
biaya produksinya tuh murah, Mm-mm. tapi kualitasnya bagus. Atau mungkin shipping untuk untuk Asia tuh dari mereka gitu. Bisa juga, bisa juga. Gitu jadinya pusatnya gitu loh. Pajaknya juga iya. Iya, karena ada beberapa bahan dasarnya juga impor dan cukup mahal. Kita break, nggak usah ada break. Kak, we need water. Oke. Tetap bersama kami Detik Sore. Kak cuma hore-hore. Video kami besar. Selamat datang di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Sore hari ini Detikers, welcome back. Nah, Kak Edo juga punya sesuatu yang baru, sebuah teknologi masa kini sangat 2025 mengenai teknologi pakaian. Nah, coba silahkan ditunjukkan. Karena kan kita udah gede nih. Berputar. Set. Iya. Nggak kelihatan ya? Udah gitu doang Detikers. Kita masih belum tahu itu fungsinya untuk apa kalau gerakan lebih aerodinamis. Tapi ini bagus loh. Apa tadi nama ininya? Batwing. Seeing Peace. Seeing Peace. Shout out to Seeing Peace, salah satu brand lokal Indonesia kayaknya. Yang melihat perdamaian. Literal ya. Baik, anyway, tadi kita mau jalan-jalan ke kota Semarang. Cakep. Ke Semarangnya nggak jadi ke Magelang. Dong Boleh. Habis ini kita menyapa ada redaktur Detik Jateng juga yang sudah standby. Kita kemarin sama Mas Andi juga kan? Iya. Ngobrolin soal apa waktu itu? Gendam, bener. Kita update dulu ya. Kita update dulu soal masalah gendam ya? ini ya. Boleh sekalian. Coba Mas Andi, selamat sore. Selamat sore, Edo. Selamat sore Eza. Mas Andi. Ketemu lagi. Mas senang. Andi, Kak Edo mau update mengenai ilmu gendamnya yang sudah dipelajari. Jadi tadi siang tuh Eza ngirim video Mas Andi, ternyata gendam tuh udah nyampe Jakarta. Walaupun sebenarnya gendam ini adalah sebuah teknik yang sudah cukup lama ya dipakai orang-orang buat ngehipnotis gitu. Tapi ada yang baru upload di sosial media. Di salah satu mall ya. Iya, bahkan dia itu adalah sosoknya adalah seorang selebgram. Bener. Cantik, model cantik gitu. Dan ini terjadi di salah satu mall elit di Jakarta. Gitu. Betul Mas Andi. Jadi dia karena disuruh transfer 200.000 tiba-tiba loh kok gue mau gitu. Tiba-tiba ternyata dia nggak sadar melakukan itu. Mas Andi tiba-tiba udah kayak pakar gendam ya. Tapi aku sering, Edo. Sering kena juga. Gendam? Iya. Sering sama kena? istri. Iya. Hah? Sama istri. Oh, kena juga. Diminta transfer istri mau. Oh iya benar. Nggak sadar. Transfer nggak? Iya. Oke, berapa? Iya. Dan orang-orang di sekitar pun tidak menyadari bahwa ada tindak kekerasan ataupun juga ada secara verbal intimidasi. Enggak, itu sakitnya nggak berdarah Iza. Sakitnya tuh di sini ya kan Mas Andi ya? Di dompet. Iya. Tapi kita kayaknya harus mulai move on ya dari pemberitaan gendam ini karena ada yang baru. Bener, kali ini kasusnya ada di Magelang, ditemukan jenazah pasangan suami istri di dalam mobil. Kasus-kasus yang seperti ini tuh masih kerap jadi sesuatu yang misterius begitu ya. Kenapa bisa sampai ada tewas di dalam mobil? Yang pasti kita pengen tanya dulu ke Mas Andi supaya bisa runut begitu kronologinya. Seperti apa Mas, dari mulai ini ditemukannya sama siapa, kemudian ternyata kasus kematiannya sendiri seperti apa dari penyelidikan kepolisian sejauh ini. Boleh Mas Andi cerita dulu? Ya, itu dan Eza. Jadi memang agak tragis ya kabar kita hari ini terkait temuan pasangan suami istri yang sama-sama meninggal dunia, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam mobilnya. Jadi temuan ini berawal dari ada mobil
yang terparkir di Jalan Jogja Magelang, itu di Desa Kerakitan, masuknya Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Ya sekitar hari Senin kemarin, tanggal 17 Februari, sekitar pukul 18, jadi maghrib begitu, ada mobil parkir di pinggir jalan dan warga juga tidak curiga karena posisi parkirnya itu berada tidak jauh dari salah satu warung pecel lele begitu. Jadi warga mengiranya pemilik mobil itu memang sedang jajan begitu. Terus tapi kondisi mobil itu dalam kondisi lampu menyala begitu. Nah, setelah sekian lama, sekitar pukul setengah 12 malam, 23.30, warga akhirnya curiga dong, karena mobil itu ternyata tidak beranjak, jadi tetap di situ dalam kondisi lampu yang masih menyala. Nah, setelah didekati, ternyata mesin mobil dalam kondisi mati. Lalu dibukanya di pintu sebelah kiri ya, pintu penumpang depan, itu kemudian ada suasana yang memilukan yang lalu terekam, artinya fotonya beredar di media sosial, di mana ada pasangan suami istri yang dalam kondisi meninggal. Jadi meninggalnya mereka masih dalam kondisi duduk di kursi masing-masing, kursi depan ya, kursi sopir dan kursi penumpang, lalu seatbelt masih terpasang, kondisi istri agak miring begitu, menindih ke paha suami, suaminya juga ke arah menindih, jadi saling tindih begitu. Nah, kondisi meninggal, menurut polisi kondisinya sudah kaku, istilah kepolisian kaku mayat begitu, jadi kemungkinan memang meninggalnya sudah agak lama dari ditemukannya pukul 23.30 itu. Terus ada dari area mulut keduanya itu ada semacam cairan yang keluar seperti muntahan begitu, dugaannya muntahan yang dimuntahkan gitu. Edo dan Eza. Baik. Jadi tidak ditemukan adanya jejak-jejak kekerasan atau luka seperti itu, atau penemuannya itu hanya adanya bekas muntahan aja, dan kemudian juga atau mungkin ada obat-obatan di dalam mobil yang digunakan begitu, atau apa yang barang bukti yang ditemukan sejauh ini oleh kepolisian, Mas? Ya, betul. Jadi pihak kepolisian tidak menemukan adanya indikasi tindak pidana kriminal. Artinya polisi masih menemukan handphone para korban di situ, masih menemukan tas para korban di situ. Logika kasar kita kan ketika itu ada tindak pidana, minimal barang-barang akan diambil seperti itu, misalnya itu pencurian dan sebagainya. Tapi posisinya memang tidak ditemukan tanda-tanda ke arah penganiayaan juga, seperti itu Edo dan Eza. Baik. Kemudian berarti jarak waktu dari terparkirnya mobil tersebut sampai hingga akhirnya mobil ini dicurigai oleh warga dan akhirnya dibuka gitu, dan ada temuan 2 korban gitu ya, itu cukup lama dong ya? Atau sebetulnya juga waktunya tidak selama itu? Karena kan sebetulnya kalau sudah nyalain lampu mobil itu kayaknya sudah mulai sore gitu ya, kemudian penemuannya adalah di hampir tengah malam gitu. Iya, jadi ada jeda sekitar berarti taruhlah 5,5 jam ya, dari antara ketika mobil itu diketahui pertama dalam posisi terparkir begitu, sampai akhirnya warga curiga dan memutuskan untuk memeriksa begitu. Jadi di antara jeda 5 jam ini mungkin posisi pasnya meninggalnya kedua korban ada di antara kedua jeda itu, tapi dengan kondisi mayat kedua korban yang sudah cenderung kaku begitu, kemungkinan berarti sudah lebih dari 3 jam meninggal waktu ditemukan di sekitar setengah 12 malam itu. Dan kabarnya kondisi salah satu korban itu sang istri juga dalam kondisi sedang hamil ya Mas ya. Apakah ada kaitannya begitu dengan kondisi beliau, dan ini juga tidak dikendaki autopsi gitu oleh keluarga. Lantas seperti apa kasus ini kemudian akan dilanjutkan oleh kepolisian, Mas? Ya itu makin memilukan lagi karena memang kondisi korban yang sang istri itu dalam kondisi hamil 7 bulan. Jadi itu dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polresta Magelang, AKP Laudi Arwansyah, yang menyatakan memang si istri ini dalam kondisi mengandung
atau hamil 7 bulan begitu. Dan jurnalis kami juga sudah mengonfirmasi ke pihak keluarga. Pihak keluarga itu dari yang kebetulan juga kepala dukuh setempat itu Pak Budi itu mengonfirmasi bahwa memang korban perempuan ini perempuan berumur 28 tahun ya, ini dalam kondisi hamil 7 bulan begitu. Nah, namun memang betul pihak keluarga memang tidak menghendaki autopsi. Artinya pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan karena mereka meyakini tewasnya kedua korban ini adalah karena kecelakaan begitu. Jadi ada versi dari pihak keluarga korban yang tadi dinyatakan oleh kepala dukuh Pak Budi tadi, mereka mendapatkan informasi bahwa memang korban ini meninggal karena keracunan AC mobil begitu. Jadi kemungkinan dalam waktu parkir mereka kondisi kabin mobil tertutup rapat, AC dinyalakan. Nah, ini hampir senada dengan pernyataan kepolisian yang menyatakan bahwa memang ada indikasi keracunan, cuman kalau pihak kepolisian memang belum berani memastikan apa racun yang menyebabkan kematian korban. Karena indikasi keracunan ini didapatkan dari visum luar, jadi karena tidak ada autopsi, kepolisian hanya bisa melakukan visum luar dan tanda-tanda yang ditemukan seperti muntahan dan sebagainya. Nah, untuk memastikan kepastian itu apakah memang benar ini karena keracunan AC mobil atau memang ada gas karena kondisi mobil diperkirakan dalam kondisi hidup ya Edo. Jadi kemungkinan apakah ada gas karbon monoksida yang bocor lalu masuk ke dalam mobil itu pihak kepolisian belum berani memastikan itu karena mereka membutuhkan hasil laboratorium. Nah, untuk mencari penyebab pasti, saat ini pihak kepolisian sedang mengirim sampel muntahan yang ditemukan di lokasi TKP itu ke laboratorium forensik. Jadi harapannya diketahui bahwa penyebab pasti kematian korban ini bisa diketahui begitu. Karena meskipun ini keterangan pihak kepolisian, meskipun pihak dari keluarga memutuskan untuk autopsi dan menerima mengikhlaskan kematian para korban, tapi pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengantisipasi kalau ada potensi-potensi atau indikasi-indikasi yang memang mengarah ke pidana begitu. Jadi hari ini jurnalis kami mengonfirmasi ke pihak Polresta Magelang, mereka masih belum berani memastikan apa racun apa yang menyebabkan kematian kedua korban. Mereka menduga, dugaan kuat memang keracunan, tapi racunnya itu masih menunggu hasil uji lab di Labkor. Begitu Edo dan Indonesia. Oke. Tapi dengan tidak adanya autopsi begitu ya, kasus ini tidak akan ditindaklanjuti lagi begitu Mas ya, oleh kepolisian ya? Ya, jadi sampai tadi siang aparat kepolisian masih belum menutup kemungkinan untuk meneruskan kasus ini meskipun pihak keluarga memutuskan untuk tidak melapor begitu. Karena polisi masih menunggu, jadi beberapa saksi sudah diperiksa, terus hasil uji lab nanti yang akan menentukan langkah polisi selanjutnya. Tapi untuk saat ini karena hasilnya belum keluar, pihak kepolisian belum berani artinya menutup kemungkinan atau case close begitu belum, karena masih ada peluang atau ada potensi yang harus diantisipasi begitu Edo dan Indonesia. Iya, masih menunggu juga hasil lab tadi ya yang sebetulnya juga masih dalam proses untuk mencari temuan baru. Sebelumnya pernah ada kasus serupa kah Mas Andi atau mungkin ya yang mirip-mirip seperti ini? Ya, kalau di Jateng dan Jogja kebetulan memang baru kali ini pengetahuan kami, jadi memang sudah lama sekali kasus-kasus seperti ini tidak terjadi, sangat jarang ya. Dari pantauan kami pun di pemberitaan nasional pun juga sangat jarang karena memang ada banyak kemungkinan, terutama spekulasi di media sosial ya, antara mereka bahwa keracunan gas buangnya atau memang keracunan dari AC atau seperti apa, tapi ada baiknya kita menunggu kepastian nanti dari pihak kepolisian untuk terkait hasil uji lab ini nanti yang akan menerangkan semuanya. Begitu itu. Baik. Soal keracunan AC mobil yang bocor ini memang juga
sempat beberapa kejadian ada ya di Indonesia, bahkan tahun lalu kalau nggak salah itu juga satu keluarga bahkan ketika sedang mudik itu juga meninggal di dalam mobil karena katanya keracunan AC mobil gitu. Sehingga rasa-rasanya perlu gitu untuk meningkatkan awareness ke para pengguna mobil tuh untuk bisa memastikan penggunaan kendaraannya itu benar-benar sesuai begitu ya Mas Andi ya, termasuk supaya memitigasi tidak terjadi lagi kasus-kasus yang seperti ini gitu. Betul, karena ya ini aku juga sambil mencari tahu juga bahwa sebetulnya terkadang atau seringkali juga ketika ada keracunan AC gitu ya, korbannya juga tidak menyadari bahwa dirinya juga sedang keracunan AC gitu. Jadi memang ada baiknya untuk Detikers di sini juga, apalagi yang nanti menjelang mudik akan banyak di jalan juga untuk mengecek kembali. Betul. Nggak cuma kondisi kendaraannya aja, tapi juga AC-nya. Pendukungnya yang lainnya. Terima kasih Begitu, banyak Mas Andi. Mas Andi atas informasinya. Sama-sama. Selamat menggendam lagi Mas Andi. Jangan Salam sama teman-teman Detik Jateng yang lainnya ya. Terima kasih banyak Mas. Selamat sore. Sama-sama Edo, Iza, selamat sore. Ini aku sambil nyari-nyari. Apa tuh? Bahaya AC mobil rusak. Ternyata kalau AC mobil rusak itu bisa membahayakan juga. Karena komponen freon pada AC itu menghasilkan gas rumah kaca. Ketika freon bocor, suhu mobil itu tidak akan dingin dan kendaraan akan menjadi boros bahan bakar. Tapi sebenarnya katanya ada juga berpendapat freon AC itu tidak beracun bagi manusia meski tidak baik bagi lingkungan. Nah, AC yang rusak itu bakal bikin suhu mobil kurang dingin dan berisiko menimbulkan embun pada kaca bagian dalam. Jadi masih kurang jelas sebenarnya informasi soal AC mobil yang bisa bikin keracunan nih kayak gimana gitu. Betul. Ya ini ya itu kalau aku langsungnya jadi emang nggak boleh kayaknya gue terpapar banyak-banyak yang kayak gini gue jadi insecure gitu. Ya. Karena emang AC kamar aku kalau hujan tuh bocor Kak. Oh gitu. Tapi keluar air. Bilangin dong ke yang punya. Ke yang punya Allah. Tapi itu pentingnya nih Detikers untuk mengecek juga kondisi AC mobil karena nih yang aku hasil temuan aku ya. Jadi korban yang meninggal akibat keracunan AC itu mengalami keracunan karbon monoksida atau freon dalam jumlah tinggi. Nah, ini ciri-cirinya yang bikin deg-degan adalah pada saat meninggal itu warna kulit kemerahan, bibir dan kuku kebiruan, busa di mulut atau hidung, dan kemudian tidak ada perlawanan atau cedera karena keracunan karbon monoksida membuat korban kehilangan kesadaran secara perlahan. Jadi seringkali korban ditemukan dalam posisi tidur atau tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Jadi berarti bisa jadi dong dia juga tidak sadar bahwa dia sedang terpapar menghirup udara yang beracun gitu ya. Gitu, karbon monoksida. Makanya juga kan nggak boleh lari malam-malam atau olahraga malam-malam karena malam-malam tuh udah isinya CO2 semua gitu, sehingga kalau dihirup banyak-banyak takutnya CO2 karbon dioksida boleh dong. Kan yang nggak boleh karbon monoksida. Iya, berarti CO. CO aja. CO juga bahaya nih kalau kita tanggal tua. Check out. Aku juga takut kalau di CO. Apa tuh? Di check out. Oh, di check out. Tapi ada juga CO yang biasanya disukai sama anak-anak. Apa ya? COCOMELON. Cocomelon, selamat datang. Cocomelon. Pernah nonton Cocomelon guys? Pernah satu kali di YouTube. Oh ya, how do you feel? Seru kan warna-warni? Happy. Oh. Apakah kamu happy? I'm happy to see them happy. Iya. Kita sambil nungguin laporan dari istana yang betul. saat ini juga sedang banyak kegiatan gitu ya di sana. Ada rekan kita Wasi yang akan melaporkan dari sana soal apa yang saat ini sedang terjadi. Baru-baru tadi ada pelantikan gitu ya, apa saja mungkin yang bisa dilaporkan ke kita. Atau mungkin juga ada jajaran pejabat juga siapa saja yang datang gitu ya menghadiri pelantikan ini gitu. Apakah mereka juga di info yang mendadak? Mendadak pasti ya. Kan, karena juga kayak email kan baru jam 12 malam dikirim. Apa? Iya. Siapa tahu itu sambul ini, portable. Bukan,
Ini instan. yang aku dapat dari teman-teman di redaksi, ini fotonya Pak Prabowo sama ada Mas Gibran di belakangnya. Jadi outfitnya Pak Prabowo kayak gini pas pelantikan tadi. Gitu guys. Emang kenapa kan rapi? Iya nggak apa-apa, itu laporan aja, laporan pandangan mata. Maksudnya ini adalah outfit. Iya. Gitu. Tapi ada yang berani nanya nggak berapa? Ini apa outfit ya? lo? Ini uang nggak sih? Bukan, itu adalah. Ini apa ya? Itu adalah skrip Oh itu skrip. Skrip pakai. Kayak uang 1.000 gitu loh. Skrip tapi pakai the script. Nih Mas Gibran oily mukanya. Enggak, itu glowing. Oh itu ini glowing. Nih, glowing Mas Gibran. Mukanya Mas Gibran glowing. Iya. Oke. Tapi kan jam-jam udah mau beres kantor juga, apakah kita juga nggak glowing? Ya? Kalau masih oke tuh biasanya jam-jam 8, jam-jam 9. Lihat nih uang. Ya kan? Oleh-oleh kali, oleh-oleh. Nih. Ini apa ya guys kira-kira? Tuh yang dipegang sama Pak Prabowo. Coba. Bisa Ya ini di-zoom udah nggak? zoom bro. Kurang zoom. Kayak uang 1.000 lama gitu tapi kayaknya enggak. Cue card. Gini sih. Cue card kayaknya itu. Bentar ya aku tanya sama reporter Istana dulu ya. Coba kita akan menyapa jurnalis Detikam kita. Ada Kak Wasti Samaria. Kak Wasti. Ya, selamat sore. Ini Kak Wasti dari sisi mananya Istana Negara nih? Ini saya lagi di luar, memang kalau untuk Istana Negara itu ada di dalam, jadi saya ada di namanya itu pilar, yang biasanya tempat untuk melangsungkan konferensi pers. Gitu. Tadi Wasti sempat ngelihat ke dalam nggak ketika proses pelantikan akan berlangsung gitu atau sedang berlangsung? Sempat lihat ke dalam? Ya benar, tadi memang untuk wartawan Istana itu diperbolehkan untuk masuk ke dalam dan melihat rangkaian pelantikan sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Seperti apa keadaan di dalam tadi kalau boleh diceritakan? Dan untuk pelantikan di dalam tadi itu berlangsung pada pukul 3:30 sore, tepatnya di dalam Istana Negara di Kompleks Kepresidenan Republik Indonesia, yang mana pada sore hari ini itu Presiden baru saja melantik 6 pejabat di Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 1 orang menteri dan juga 5 orang kepala dan wakil kepala badan gitu. Baik. Dan untuk pejabat halo? Ya boleh diteruskan Wasti. Ya, dan untuk pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo, itu yang pertama adalah Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek, itu adalah Profesor Brian Yuliarto. Nah, Profesor Brian ini merupakan guru besar dari Institut Teknologi Bandung yang memiliki spesialisasi dan keahlian di bidang teknologi nano dan kuantum. Untuk Profesor Brian itu menggantikan Mendikti-Saintek sebelumnya yakni Bapak Satrio. Dan untuk yang kedua yang dilantik adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, itu ada Muhammad Yusuf Ateh. Dan sebelumnya memang Muhammad Yusuf Ateh ini sudah menjabat sebagai PLT BPKP. Yang untuk pejabat ketiga yang dilantik adalah Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari. Kemudian pejabat yang keempat adalah Kepala Badan Pusat Statistik atau Kepala BPS, yakni Amalia Adininggar Widya Santi. Kemudian pejabat yang keenam ialah Wakil Kepala BPS Sodi Hari Budi Utomo Harmadi. Dan yang keenam yakni Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau Kepala BSSN Letnan Jenderal Purnawirawan Nugroho Sulistyo Budi. Untuk pelantikan pada sore hari ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Di antaranya turut hadir Menko PMK Pratikno, kemudian hadir pula Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Polkam Budi Gunawan, kemudian hadir pula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi,
Kemudian turut hadir Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding. Turut hadir pula Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti. Kemudian hadir pula Mendagri Tito Karnavian hingga Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai. Begitu Detikers. Nah, untuk pelantikan pada hari ini didasari pada keputusan Presiden atau Kepres, sejumlah Kepres. Yang pertama adalah Kepres nomor 25 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 sampai 2029. Kemudian Kepres yang kedua yakni Kepres nomor 27P tahun 2025 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala badan. Maksud saya pengangkatan kepala dan wakil kepala BPKP. Kemudian Kepres nomor 28P tahun 2025 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala BPS. Dan selanjutnya ialah Kepres nomor 29P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala BSSN. Buat Detikers yang baru bergabung dapat saya laporkan kembali pada sore hari ini Presiden Prabowo Subianto telah melantik 6 pejabat di Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 1 menteri dan 6 kepala dan wakil kepala badan. Adapun untuk pejabat-pejabat yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo, yang pertama ialah Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek, yakni Brian Yuliarto. Baik. Kemudian yang kedua ialah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, itu Muhammad Yusuf Ateh. Yang ketiga Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari. Keempat Kepala BPS Amalia Adininggar. Kemudian yang kelima Wakil Kepala BPS Sony Hari Budutomo. Dan yang keenam adalah Kepala BSSN Letnan Jenderal Purnawirawan Nugroho Sulistyo. Gitu. Baik, Wasti. Untuk menteri-menteri ini yang atau menteri ini yang dilantik hari ini itu Pak Brian, apakah ada statement sudah tahukah akan dilantik sebagai menteri apa saat mendapatkan undangan tersebut dan sejak kapan tahunya? Ya, memang tadi kami sempat melakukan wawancara singkat dengan para menteri dengan menteri dan juga kepala badan yang baru saja dilantik. Kebanyakan dari mereka menjawab mengetahui informasi akan menghadiri pelantikan, jadi belum tahu akan dilantik atau akan seperti apa. Namun ketika mereka tiba itu informasi yang kami terima baru pemberitahuan itu baru diterima sekitar 1 jam sebelum acara berlangsung dan itu disampaikan dan pesan tersebut diterima dari Sekretaris Kabinet Teddy begitu, Detikers. Oh wow, oke, baik. Jadi cukup waktu yang cukup singkat juga ya untuk para menteri atau para kepala badan yang hari ini juga baru dilantik, baru tahu gitu posisi yang diberikan gitu atau yang akan dilantikkan gitu. Baru tahunya mungkin baru tahu tapi udah ada feeling dari sejak lama. Mungkin ya. Anyway Wasti, satu pertanyaan lagi. Tadi ada kejadian menarik juga yang tertangkap layar juga ketika pelantikan tersebut. Pak Prabowo mendapatkan uang lama katanya dari suami dari wakil kepala BPKP Ibu Agustina. Sempat terlihat momen itu kah tadi? Ya memang kalau untuk momen tersebut kebetulan ada untuk wartawan itu ada yang di dalam dan ada yang di luar. Dan pada saat itu saya sedang mengejar untuk melakukan doorstop dengan Mendikti-Saintek begitu. Baik. Oh, jadi tidak terlihat langsung. Jadi tapi memang untuk keterangan dari Ibu Agustina tadi, ketika salaman itu Pak Prabowo memang memberikan uang. Jadi dari keterangannya pada saat pemberian uang tersebut, suami dari Agustina ini memang mengoleksi uang sejarah pada zaman dulu. Gitu. Baik. Oh wow, menarik. Habis ini kita ke suaminya Bu Agustina biar kita minta juga. Karena jas merah. Jangan sekali-sekali minta uang sejarah. Pak Kawasi, terima kasih banyak. Dan kita tunggu juga update berikutnya karena sepertinya juga masih ramai ya di sekitar Istana Negara ya hari ini. Jadi kita nantikan juga berita-berita terupdate lainnya. Okay. Terima kasih Wasti, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Oke.
Kita break dulu Detikers, habis ini kita akan kembali menjadi manusia yang nol gitu ya. Mengisi gelas kosong dengan seorang profesor yang kita datangkan langsung dari Dinasti Ming. Sesaat lagi cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Jumpa di Detik Sore. Jumpa di Detik Sore. Sama Sunset Talk. Sama Sunset Talk. Pak Firman Marihot di sini. Yeah. Udah vibing sekarang. Ya. Ada Chief Digital Officer Investasiku Pak Firman Marihot yang kembali hadir di Detik Sore. Pak, kasih nilai dong studio kita yang baru. Seru kan? Good. Cuma nggak ada matahari ya. Iya, mataharinya artificial sekarang. Nggak ada angin ya. Enggak Pak. Nggak ada angin, Coba betul. Bapak kita kasih kaca dulu ke Pak Firman, ada mataharinya di situ. Banget lu. Ada nih nyil silau. Punten Pak Firman. Setelah gue bilang tadi Profesor Dinasti Ming gitu ya. Gue bilang lagi gitu. Udah untung gak ditombak loh. Iya lagi takut gue. Karena hari ini kita harus mengakui kekosongan kita. Iya, kita kembali memulai dengan gelas kosong. Betul, karena kita sudah siap untuk dicurahi ilmu-ilmu, terutama kenapa kita harus dari gelas yang kosong ya Pak ya. Karena memang kemarin ada yang baru pulang nonton konser. Terus masa beli merchandise, Pak, kaos 700.000 Oh Pak. gitu. Pak, kaos apa Pak? 700.000 itu baru kaosnya. Ya, kayaknya di samping ya. Ada lah pokoknya. Ada lah Pak, tiket nontonnya. Jadi ilmu-ilmu Pak Firman tuh gue kesampingkan kemarin. Nggak kayak nyerap. you only live once, yet you only die once. Betul. Tapi ya gitu, padahal ternyata ya itu mungkin bisa juga dikasih tahu nanti sama Pak Firman gimana caranya mensiasati hasrat-hasrat mengeluarkan duit di kondisi-kondisi yang tak terduga itu tadi. Atau bahkan sebetulnya jangan-jangan gue yang nggak tahu bahwa sebetulnya lo lagi memang di kondisi finansial yang mature banget, yang keren banget, jadinya kayak ngeluarin untuk konser tuh kayak gak apa-apa. Karena ini kita mau mempelajari soal 3 jenis usia biar keuangan dan investasi makin maksimal. Enlighten me, apa itu? Oke, nah hari ini kita kelanjutan dari yang topik-topik sebelumnya gitu ya. Nah jadi kita kemarin udah bahas tentang anggaran, kita udah bahas tentang resolusi keuangan, udah bahas macam-macam lah. Nah tetapi kalau kita bicara perencanaan keuangan, umumnya orang hanya bicara soal angka, betul nggak? Ya. Nah angka berapa pengeluaran, berapa yang disisihkan, persen-persenan yang dibagi persen-persenan, porsi. lalu mau mencapai angka berapa gitu kan. Nah tapi sebenarnya ada angka dalam diri kita, itu juga yang penting. Nah angka itu namanya usia. Aduh takut Pak, bahwa usia sensitif. Nah biasanya sensitif ya, terutama misalnya kalau wanita tuh paling sensitif. Nah, tapi usianya ada 3 nih ya. Usianya ada 3 nih yang harus kita pahami. Oke. Yang pertama usia historis. Oke. Yang kedua usia biologis. Yang ketiga usia psikologis. Nah, kenapa kita mesti memahami 3 jenis usia ini supaya keuangan kita maksimal, supaya investasi kita maksimal, karena ketiganya ini saling mendukung dan ketiga ini harus menjadi fokus kita dan kita harus pahami supaya kita bisa membuat perencanaan keuangan itu dengan baik. Kita mulai dari usia historis. Oke. Nah, usia historisnya adalah usia tahun lahir. Oke. Nah, sifatnya tuh udah given tuh, masing-masing orang dari tahun lahirnya sampai sekarang usianya berapa. Nah, kita udah pernah bahas nih tentang usia dengan berapa tuh yang harus kita sisihkan, yang harus kita capai. Jadi kalau usia di 20 misalnya, dia belajar untuk misalnya skill keahlian supaya penghasilannya lebih besar dan dia mulai berinvestasi. Nah, usia 30 misalnya dia mulai memaksimalkan aset atau membeli aset. Usia 40 memaksimalkan aset. Nah, 50 mulai diversifikasi. 60 menikmati hasil investasi. Nah, usia yang historis ini itu biasanya kita perlu untuk perencanaan keuangan. Misalnya kita punya anak usianya 6 tahun mau masuk SD. SMP usia berapa, SMA pendidikan tinggi berapa. Nah, itu usia historis. Nah, tetapi ada 1-2 lagi tuh yang kita mesti pahami. Ada namanya usia biologis. Nah, usia biologisnya adalah usia yang berdasarkan kondisi fisik
atau kebugaran tubuh. Oke. Nah, kita sering dengar kan misalnya ada orang usianya misalnya berapa, Iya. nah usia biologisnya lebih muda. Benar. Atau Forever lebih tua. 21 katanya. Nah, betul. Nah, ini tergantung daripada kondisi kesehatan, Kita juga nggak masuk gitu juga fungsi ya. metabolisme dan Benar. kondisi organ-organ tubuh. Aduh, Nah, itu dia. jadi dalam perspektif keuangan, usia biologis ini akan identik kaitannya misalnya gini, dia usianya misalnya udah 40 misalnya, tapi usia biologisnya misalnya 20 atau 25 atau 30. Ada yang usia biologisnya misalnya 30, tapi usia historisnya Historisnya adalah 30. 30. Tapi usia biologisnya itu 50. Nah, yang sakit-sakit pinggang, Nah. dikit-dikit. ASL, asam lambung. Asam lambung. Karena misalnya dia kondisi kesehatannya jelek, misalnya makannya nggak teratur. Betul. Udah Nggak asam pernah urat. olahraga, asam urat, nggak pernah olahraga, Olahraga. kolesterol tinggi, Kolesterol tinggi. Iya, tidur jajannya kurang, macem-macem, jajannya Gulanya jelek. tinggi. gulanya tinggi. Wah, aura-auran dah itu hidupnya. Nah, dalam perspektif keuangan, ini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah usia biologis yang tua, itu dampak efeknya adalah dia harus mempersiapkan kos yang lebih mahal. Misalnya dia harus siapin biaya asuransi kesehatan. Ya. Nah, lalu yang berikutnya apa? Dia harus siapkan misalnya tabungan untuk misalnya rumah sakit atau biaya-biaya tak terduga yang terkaitan dengan kesehatannya. Nah, kalau dari sisi misalnya usia biologisnya yang muda, berarti dia masih punya waktu yang panjang untuk bekerja. Artinya apa ya? Badannya masih bugar, masih kuat beraktivitas, walaupun usianya misalnya udah tua. Tetapi dia berarti punya waktu yang lebih panjang untuk dia bekerja. Nah, jadi ini penting. Jadi kalau misalnya usia historis itu sifatnya given tuh, tapi kalau usia biologis itu harus kita usahakan. Ya, harus kita ada action tertentu yang harus kita lakukan, misalnya olahraga, jaga makan, ya. Lalu Jaga yang pola berikutnya hidup lah ya. pola hidup. Nah, itu. Nah, jadi supaya maksimal. Nah, banyak orang kan hanya melihat ya usianya segini ya gitu-gitu aja lah. Nah, dia nggak ngerti ada yang namanya usia biologis tuh. Yang harus dia maintain, yang harus dia usahakan sehingga ini ada dampaknya nih kalau dia nggak pahami dengan keuangan, perspektif Siap. keuangan. Berarti orang kerap melupakan usia biologis, cuma fokusnya di usia historis gitu ya. Betul. Ini ada lagi usia psikologis. Nah, usia biologis ini adalah kondisi mental. Pernah Gimana dengar tuh? nggak? Menjadi tua itu pasti, Betul. tetapi dewasa itu belum tentu. Dewasa itu pilihan. Nah, dewasa itu pilihan. Oh. Nah, misalnya ada orang yang usianya misalnya 50, tapi tingkat kedewasaannya seperti usia 20. Oh iya, ini yang disebut dengan ABG tua. Enggak, bukan. Botuna, bocah tua tua nakal. Iya, iya, Ya, iya. jadi misalnya dia pola pikirnya masih seperti anak kecil. Remaja lah. Iya, iya. Nah, jadi misalnya dia pembelian barang atau itu nggak pikir panjang. Nah, pokoknya kok langsung mulai kemana gitu. Oh iya, iya. Soalnya bingung mau kemana lagi. Ini saya kayaknya nunjuk tangan terus deh kayak aku. Terus apa lagi Pak? Nah, jadi kalau usia psikologisnya adalah pola pikir, cara pandang gitu ya, pola pikir, cara pandang. Lalu mentalitas, ya bagaimana misalnya kita menghadapi situasi kesulitan dan lain-lain. Jadi misalnya lebih semangat nih ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi usia biologis itu dengan cara kita menjaga kesehatan, menjaga pola makan, ya, menjaga jam tidur. Nah, kalau usia psikologis itu caranya gimana? Caranya kita meningkatkan literasi keuangan. Nah, sehingga kita punya pola pikir, cara pandang, mindset yang memang itu bagus. Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya walaupun usia historis misalnya bertambah, tetapi usia psikologis dia itu mantap gitu loh. Misalnya walaupun dia udah pernah lihat ada usia udah 70 tahun, tapi dia bekerja berbisnis itu seperti anak muda. Tidak pernah kalah dengan yang namanya ide-ide baru, inovasi-inovasi baru, tidak kalah, nggak pantang menyerah. Banyak anak muda ketika ada masalah langsung berhenti. Udah. Mental. Mental seperti itu. illness.
Yes. Berarti yang harus jadi perhatian supaya keuangan dan juga ya keuangan kita bisa baik gitu, tidak hanya memperhatikan ya usia historis pasti akan kita jalani Betul. begitu ya, tapi harus bisa di-maintain yang namanya usia biologis dan psikologis ini gitu Pak ya. Jadi jangan dilupakan gitu. Betul. Itu harus dijaga. Betul. Tapi berarti nggak bisa milih salah satu ya. Jadi akhirnya akan ada angka summary nih dari angka historis kita, angka biologis kita dan juga angka psikologis kita saling gitu ya. keterkaitan. Jadi kalau usia historis sudah sifatnya given ya. Nah, tapi usia biologis sama usia psikologis itu sifatnya harus kita yang lakukan sesuatu. Kalau kita nggak lakukan sesuatu, berarti usia historis kita akan sama tuh dengan usia biologis kita, ya. Nah, akan sama juga dengan usia psikologis kita. Karena semakin orang berusia misalnya tua, bisa jadi dia memandang segala sesuatunya juga udah seperti orang tua, dunianya orang tua. Betul, gitu ya. yang udah begini-begini aja lah. Nah, tetapi mereka yang memiliki mentalitas yang bagus, ya, walaupun usianya tua, tetapi dia akan melihat ada banyak hal yang saya bisa kerjakan dan saya masih punya semangat untuk mengerjakan sesuatu. Ada banyak tantangan di depan, bagi saya nggak masalah. Itu challenge untuk gua bisa naik lebih tinggi. Jadi tingkat kesulitan di depan jadikan anak tangga untuk naik lebih tinggi. Pantesan orang-orang yang berpikir seperti itu kayaknya lebih memilih untuk kabur aja dulu Pak. Karena agak susah ketika itu diterapkan di Indonesia ya. Ketika misalnya usia udah sekian, terus masih pengen nyoba A, B, C, D. Tapi kayaknya di Indonesia agak sulit untuk bisa switch karir di usia yang cukup matang gitu. Dengan kesempatan yang mungkin terbatas lah ya. Nah, harus kabur aja dulu jadinya. Jadi Pak Firman mendukung untuk kabur aja dulu ya. Nah, itu mesti dibahas di topik tersendiri kayaknya. Kayaknya seru deh buat dari perspektif keuangan kita bahas itu Pak minggu depan. Boleh. Itu ya. Nah, dari Mas Edo ya. Iya, boleh, kabur aja dulu. Kita bahas tentang kabur aja dulu Okay. ya, satu tagar itu. Iya. Nah, apa kaitannya ketika punya kita mengetahui nih angka-angka di masing-masing usia keuangan juga untuk akhirnya bisa membangun mentalitas yang senang berinvestasi atau mungkin senang belajar investasi. Gimana Mbak? Tadi saya agak sedikit terdistraksi sama pose saya. Apa kaitannya antara kita mengetahui setiap jenis usia kita gitu ya dengan kemampuan kita berinvestasi gitu ya. Kemampuan untuk berinvestasi. Ada. Nah, tadi usia historis itu adalah saya harus tahu bahwa pada usia berapa saya harus punya investasi angka yang harus saya tuju berapa. Nah, ketika goals lagi ya. Betul. Nah, jadi itu tetap sebagai paduan. Tetapi itu akan menjadi kendala ketika misalnya kondisi kesehatan saya nggak bugar. Nah, itu akan menjadi kendala ketika saya punya pola pikir mentalitas yang itu tidak sesuai. Misalnya gini. Misalnya saya pembeliannya impulsif. Nah, mindsetnya salah tuh. Misalnya, wah ini ada barang bagus nih, bla 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 bla. Nah, terganggu nggak berarti perencanaan keuangannya? Investasinya terganggu. Lalu yang berikutnya, dia harus meningkatkan penghasilan untuk mencapai angka tersebut. Tapi dia bilang begini, gimana lagi ya? Mau kemana lagi ya? Bla 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 bla. Akhirnya apa? Dia tidak berusaha untuk memaksimalkan pendapatannya, atau dia tidak berusaha untuk menekan pengeluarannya. Nah, jadi ada banyak hal itu bisa membuat dia menyerah. Tetapi ketika dia bisa punya mentalitas yang bagus, pola pikir yang bagus, ya semangat. Oke, berarti dia bisa capai, setidaknya ada usaha untuk lebih. Tetapi kalau dia punya mindset yang bagus, mentalitas yang kuat, tapi kalau nggak bugar kan juga sia-sia. Iya, cuma di pikiran aja ya Pak. Betul, dia rajin berolahraga, bagus pola makan. Tapi kalau misalnya cara pandang mentalitasnya, mindsetnya juga nggak mendukung, juga nggak akan maksimal. Jadi ketiga ini saling terkait. Saling kaitan gitu ya. Kita ke medsos dulu Pak. Udah kita layangkan pertanyaan seperti biasa ke netizen. Soal apa 3 jenis investasi yang ingin kalian jalani. Ada jawaban-jawaban dari Detikars yang sudah kita saring. Silakan. Ini admin. dia. Cering. Celung. Nah, apa 3 jenis investasi yang ingin kalian jalanin? Properti, emas, obligasi. Kayaknya emas ini jadi satu yang cukup menarik ya. Kita kan ingat ini ingin ya. Belum tentu sudah dijalani. Ya nggak apa-apa dari keinginan dulu. Secara keinginan udah bagus ya Pak ya. There's a way. Ada orientasi untuk berinvestasi di instrumen-instrumen ini. Bagus. Oke, lanjut.
Apakah Falas, properti, reksadana, tebak menurut saya berapa? Berapa 17. Pak? Nyebutnya falas. Kalau ada falas tuh berarti masih muda itu ya, sekitar 20-30 tuh ya. Oh, karena risikonya tinggi biasanya betul, falas karena ya. risikonya tinggi ya. Dan biasanya Siapa tahu dia walaupun usia historisnya tinggi tapi dia usia psikologinya rendah Pak, sehingga masih tetap berjiwa muda gitu. Makanya bisa jadi gitu ya. Bisa. Berarti saya nangkap omongan Bapak kan tadi Pak? Nangkap. Baik. Jadi berapa Pak umurnya? Muda nih kayaknya ya? Ya, di antara 20 sampai 30 ya. Oke. Karena ada reksadana, ada properti. Jadi pikirannya, wah, saya belum punya rumah nih ya. Pasti kan begitu kan. Pak singkat aja dari antara tiga ini untuk kondisi yang sekarang Bapak rekomendasikan kemana? Reksadana ya. Reksadana ya. Ya, Biar dengan aman usia dulu 20 sampai 30 ya reksadana. Reksadananya pasar uang. Nah, reksadana Tergantung pasar uang risiko. pendapatan tetap atau saham juga bisa. Saham juga bisa. Oke, next. Ada lagi? Reksadana, investasi jangka panjang, pernikahan, pendidikan. Nah, pernikahan dan pernikahan adalah Maksudnya salah satu bentuk untuk tabungan investasi jangka pendidikan. panjang, Pak. Hah? Apakah pernikahan adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang? Ya tergantung nikahnya sama siapa. Oh, double income. Oh iya. Oh bisa. Dan juga kata Eza tadi tergantung nikahnya sama siapa. Bisa jadi investasi bodong. Atau nikah sama anak yang punya pabrik gitu ya. Iya bisa. Ada yang punya kayak gitu. Ada lagi guys. Emas, saham, dan kripto. kripto. Ini juga mudah kayaknya Pak ya. Ya, dari semua tadi rata-rata banyak bicara emas ya. Iya benar. Nah, memang kalau kita bicara emas itu harganya naik terus ya. Benar. Harga naik terus. Terakhir Pak Prabowo mau buat yang bullion ya. Benar. Emas ya, bank emas. Nah, itu yang membuat emiten emas itu naik terus tuh. Betul. Ya, naik terus ya. Nah, jadi kalau saya lihat itu masuk emas, saham, kripto kalau anak ya itu usianya udah tahu tuh. Usianya 20-an tuh ya. Ibaratnya wah ini cocok nih, bisa kasih gain tinggi nih. Keuntungan cepat, tapi kerugiannya juga cepat kalau kripto ya. Nah, tetapi apapun jenis investasinya, dia harus paham resikonya apa, keuntungannya apa, supaya dia bisa mitigasi resiko atau manajemen resikonya jalan. Ya. Alias lagi-lagi jangan FOMO guys. Dan bekali dengan literasi, knowledge dulu, jangan cuma gara-gara FOMO terus ikut-ikutan akhirnya salah arah nanti Pak ya. Betul. Makanya nonton Detik Sore dan gabung sama Discord investasiku. Nah, ada di layar. Sudah ada. Betul. Nah, nanti adminnya langsung Pak Firman. Jadi ada Pak Firman juga di situ. Iya, ada Pak Firman juga di situ. Iya, Alias kalau misalnya mau nanya, aku mau pertanyaan ini jawab sama Pak Firman, bisa juga Pak ya? Boleh. Bisa. Nanti ada tandanya FM. Boleh. Iya, Football Manager. Game dong jadinya. Oke, jangan lupa gabung, scan barcode-nya nanti akan diteruskan ke Discord-nya investasiku. Jadi artinya jangan lupa juga install Discord ya guys. Betul. Karena biasanya juga suka ada penawaran-penawaran menarik juga ya. Betul. Gitu, Nanti di sana kita akan info misalnya ada reksadana apa yang memberikan gimmick ya. Misalnya beli reksadana berapa dapat berapa. Nah, di situ nanti ada. Ih, seru. Mantul itu. Udah cuman tinggal klik-klik aja udah. Banyak master juga katanya di situ guys. Cus pergi ke sana. Ya. Nongkrong di sana. Anyway, terima kasih banyak Pak Firman. Makasih Mas Edo. Terima Makasih Mbak Iza. Selamat datang di studio kami yang baru ini sekali lagi. Ya, mantap. Ya mantap. Yang sorenya ini kita hadirkan di dalam layar official saja ya. Kita akan ketemu lagi besok Detikers tentunya di jam yang sama dari jam 3 sore. Kita mulai lebih awal sekarang sampai jam 5:30. Ada banyak sekali informasi yang akan kami selalu sajikan. Tentunya terima kasih banyak sudah menonton kami semua. Dan tentunya juga kita akan kembali lagi esok hari ya. Dan masih nantikan juga keseruan lainnya juga di Detik Sore ya. Betul, terima sama kasih. Vera pamit. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Jadul banget gua kru kerabat kerja.